Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karisma dengan NIM 242210002. Di sini saya akan mempresentasikan analisis konseptual mengenai penerapan struktur data untuk menyelesaikan salah satu masalah krusial di perkotaan, yaitu sistem pengelolaan lalu lintas dan mitigasi kemacetan. Kemacetan bukan sekedar masalah kenyamanan, melainkan masalah efisiensi ekonomi dan lingkungan. Di kota besar, kemacetan sering terjadi karena durasi lampu lalu lintas yang bersifat statis. Artinya, lampu hijau memiliki durasi yang sama meskipun satu sisi jalan sangat padat dan sisi lainnya kosong. Dampaknya adalah pemborosan bahan bakar, peningkatan emisi karbon, dan keterlambatan logistik. Masalah utama yang ingin saya pecahkan secara konseptual adalah bagaimana kita bisa membangun sistem manajemen lalu lintas yang adaptif, yang mampu memprioritaskan ruas jalan yang paling padat secara real-time. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu memahami karakteristik data yang kita hadapi. Yang pertama, data statis berupa koordinat persimpangan dan panjang ruas jalan. Yang kedua, data dinamis, jumlah kendaraan yang tertangkap sensor atau kamera CCTV di setiap ruas jalan. Yang ketiga, pola akses. Sistem harus terus memperbarui data kepadatan dan selalu mengambil data dengan nilai kepadatan tertinggi untuk diprioritaskan. Ini berarti kita membutuhkan struktur data yang tidak hanya menyimpan tetapi juga mengurutkan prioritas secara otomatis. Secara akademik, saya memilih dua struktur data utama untuk solusi ini. Yang pertama, ada graph atau Directed and Weighted Graph. Kita mempresentasikan seluruh peta kota sebagai graph. Persimpangan adalah vertex atau node, dan jalan penghubungnya adalah edge. Bobot atau weight tiap edge bersifat dinamis, yang merepresentasikan tingkat kemacetan atau waktu tempuh. Kedua, priority queue yang diimplementasikan dengan max heap di setiap persimpangan besar. Data arus kendaraan dari berbagai arah akan dimasukkan ke dalam priority queue. Mengapa? Karena kita tidak bisa hanya menggunakan queue atau antrian biasa. Kita perlu memastikan bahwa jalan dengan bobot kepadatan tertinggi selalu berada di posisi teratas untuk diberikan durasi lampu hijau lebih lama. Selanjutnya, mari kita lihat alur kerjanya, yaitu data ingestion atau sensor mengirimkan jumlah kendaraan di ruas jalan A, B, C, atau D ke sistem persimpangan. Lalu, penentuan prioritas. Data ini termasuk ke priority queue jika jalan B memiliki 100 kendaraan dan jalan A hanya 20. Maka, jalan B akan menjadi elemen pertama yang diproses, atau biasa disebut route pada heap. Dan yang terakhir ada optimasi rute. Di level makro atau seluruh kota, sistem menggunakan algoritma Dijkstra pada struktur graph. Jika sebuah ruas jalan atau edge terdeteksi memiliki bobot kemacetan yang tinggi, algoritma secara otomatis menghitung ulang jalur terpendek atau shortest path bagi pengguna jalan lain untuk dialihkan ke jalur alternatif yang lebih rendah bobotnya. Dari sisi efisiensi, algoritma pemilihan struktur data ini sangat krusial, yaitu pada priority queue atau heap, operasi penyisipan data baru atau insert, dan pengambilan data terpadat atau extract max
memiliki kompleksitas. Ini sangat cepat meski data kendaraan mencapai ribuan. Lalu pada Grab, pencarian rute dengan Dijkstra memiliki kompleksitas. Dengan optimasi ini, sistem mampu memberikan respon perubahan lampu lalu lintas atau saran rute ke dalam waktu kurang dari 1 detik. Oke, sebagai perbandingan, kita bisa menggunakan linked list atau array biasa. Namun, untuk mencari nilai kepadatan tertinggi dalam array yang tidak terurut, kita butuh waktu. Di saat terjadi lonjakan data, performa sistem akan menurun. Trade-off dari penggunaan priority queue adalah penggunaan memori yang sedikit lebih besar untuk menjaga struktur pohon atau heap. Namun, ini adalah harga yang sangat kecil dibandingkan kecepatan eksekusi yang terdapat. Oke, kesimpulannya adalah penggabungan struktur data Grab dan priority queue memberikan solusi yang cerdas dan terukur untuk masalah kemacetan. Refleksi pribadi saya adalah struktur data bukan hanya konsep di layar komputer, tetapi adalah alat untuk merekayasa efisiensi di dunia nyata. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.